Tukang kopi udah dibantu sama Didu dan teman-temannya di terminal. Tapi masih ganggu, masih nyerang. Berarti kita harus turun tangan. Kalaupun iya, Bi. Jam segini baru mau makan. Ya, nunggu dulu tamu besar. Maksudnya tamu besar itu apa? Gemuk? Saya minta kopi hitam aja. Dapat uang banyak? Hari ini alhamdulillah lebih banyak tisu yang kejual. Dapat uang berapa? Hampir 100.000. Tesan. Muka kamu nggak kelihatan sedih kayak kemarin. Iya, kayaknya ini rezeki anak saya. Besok dia bisa bayar uang buat tugas bikin prakarya. Tadi waktu saya lagi jualan, si teteh cantik yang jagoan dan baik hati itu lewat. Sebetulnya kita cuma kenal aja sama dia. Tapi kenapa ya? Saya merasa dia itu teman yang sebenarnya. Padahal dulu itu dia musuh kita waktu saya masih jadi jamret. Saya bukan teman kamu yang sebenarnya. Saya bukan lagi ngomongin kamu, tapi lagi ngomongin si teteh cantik yang jagoan dan baik hati itu. Saya minta jus strawberry aja. Ada yang lain? Sementara itu aja. Jus strawberry 1. Iya. Silakan ditunggu. Iya. Tadi saya ketemu dia di lampu merah. Sebelahan. Dia lihat kamu. Lihat. Nggak kamu aja kenalan. Enggak. Takut dia nggak mau. Tapi saya malu. Kamu kan udah pernah ketemu dia. Kita udah 2 kali sama-sama di sini. Lihat dia. Belum tentu dia merhatiin saya. Terus inget sama saya. Kamu udah makan? Udah, Pakai apa? kalau dadar aja. Mau makan lagi? Enggak, udah cukup. Saya mau traktir kamu. Saya udah makan. Pakai ayam goreng, tempe, tahu, lalapan, sama sambal. Yang dibawain si teteh cantik yang jagoan dan baik hati itu. Seperti mimpi kamu kemarin. Terima kasih, saya udah makan. Oke, kita udah makan. Sekarang waktunya kita bahas tugas dari Kang Cecep. Kita dapat tugas Buat ngegulung ngerampok motor. Yang dulu pernah mau ngerampok motor saya. Terus mau ngerampok motor Rahman. Teman saya, driver ojol juga. Tapi nggak berhasil. Rampok itu baru berhasil pas ngerampok motor Helmi. Teman saya yang lain, driver ojol juga. Kemarin katanya mereka ngerampok driver ojol yang lain lagi. Tapi saya nggak kenal. Dia beroperasi di daerah yang sama. Karena saya tahu wilayah operasi mereka, Kang Cecep ngasih tugas ke saya buat nangkep mereka. Biar kejahatan mereka nggak terulang katanya. Mereka ada berapa orang? 2. Makanya kata Kang Cecep saya harus ada partner. Tadi Kang Cecep udah bilang ke saya di telepon. Gimana? Kamu siap? Siap, tapi jangan bilang-bilang sama yang lain. Kenapa? Nanti Jack sama Idi minta ikut. Mereka harus kerja. Oke. Sebetulnya saya bisa kerja sendiri, tapi saya tetap butuh partner. Kamu mau ngajak saya lagi? Iya. Saya udah ada kerjaan lain, jualan tisu. Saya 2 hari kerja sendiri, dapat 2 HP. Hasilnya lumayan. Saya bisa ngasih uang ke mantan istri saya. Buat anak saya. Saya ngasih uang buat anak saya, nggak apa-apa dari hasil jualan tisu aja. Hai. Hai. Udah lama? Paling 10 menitan.
Pesan minum dulu. Iya. Teh? Iya, Ini nomor HP suami kamu. iya, Boleh aku save? boleh, nggak apa-apa. Supaya kalau ada apa-apa, aku bisa kontak kamu. Iya, Kata Widya, HP kamu hilang. iya, Pantesan nggak bisa aku hubungin. Jadinya aku nggak bisa ajak kamu ketemuan sama geng SMA kita. iya. Aku nyesel nggak bisa ikut. Ya udah, kalau nanti ada rencana ketemuan lagi, aku telepon ke nomor ini ya. Iya, Tapi HP-nya kamu yang pegang terus, atau suka dibawa sama suami kamu juga? Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Jack, saya mau pamit pulang. Pulang atau mau ngojek lagi? Pulang. Hari ini ada jadwal latihan. Saya jalan dulu. Aku ada contoh bisnis plan yang kamu butuhin. Datanya masih kosong. Harus kamu isi sesuai dengan hasil survei kamu nanti. Oke. Strawberry? Iya? Makasih. Sama-sama. Kayaknya mereka di sini numpang kerja. Iya, nongkrong di kafe sambil cari uang. Kalau kita cuma ngopi aja, buang uang. Terima kasih. Iya. Kang, Kamu nggak nawarin saya kopi? masuk dulu. Duduk. Ya. Kopi? Pasti. Ce, Iya. tolong buatin kopi 2. Iya. Ada kabar apa? Ada rampok motor lagi. Kita sudah punya 2 motor. Tapi belum kita jual. Yang butut nggak usah dijual. Mending buat operasional. Yang bagusan mau kita jual kemana? Balu lagi nggak bisa dihubungi. Dia kayaknya lagi yang cari. Dia juga masih punya hutang sama kita. Biarpun kita sudah punya tukerannya. Motor butut itu sama apa ini? Bahlul mungkin udah bisa dihubungin lagi. Kamu coba hubungin dia lagi. Ya, Mau jual motor yang ini? mau nagih uang motor yang sebelumnya. Nyambung. Halo, Kenapa kamu susah dihubungi? Terus dicari ke rumah juga nggak ada. saya menghilang dulu. Ada yang nyari. Iya, Siapa? teman-temannya orang yang motornya kalian rampok. Teman-temannya orang yang motornya kalian rampok itu tahu nomor saya dari teman saya yang mau jual motor hasil rampokan kalian ke temannya. Dia dipaksa ngasih tahu alamat sama nomor HP saya sama teman-temannya orang yang motornya kalian rampok. Sebelum temannya teman saya datang, teman-temannya orang yang motornya kalian rampok itu datang duluan, ngambil motor itu. Waktu motor itu udah diambil sama teman-temannya orang yang motornya kalian rampok, temannya teman saya datang bawa uang. Kalau teman-temannya orang yang motornya kalian rampok itu nggak keburu datang, kita aman dan kita udah punya uang. Saya pusing dengar cerita kamu. Kebanyakan kata teman, temannya, sama teman-temannya. Maaf, saya nggak kenal semua kecuali teman saya, namanya Guntur. Kita nunggu di taman, sambil istirahat dulu.
Punten ngeganggu. Saya mau nganter kopi. Ya. Terima kasih. Ya. Lihat kopi ini, saya jadi ingat cerita temennya Didu yang jualan kopi. Mereka mantan anak buah Bang Edi, yang pernah masuk penjara gara-gara kasus jual motor bodong. Mereka udah insaf. Mereka sekarang jadi temen Didu. Mereka diganggu terus sama yang pegang wilayah tempat mereka jualan, terus dikejar. Masalahnya apa? Memangnya saya belum cerita? Belum, atau mungkin udah, tapi saya lupa. Gara-gara pernah gak bayar iuran karena belum ada uang. Tadi mereka dikejar lagi. Mereka perlu kita bantu. Sudah dibantu Didu sama teman-teman kita di terminal. Kalau boleh tahu, kenapa kalian belum bisa ngatasin driver ojol yang cuma satu orang itu? Dia punya banyak teman yang ngebantu dia buat ngelawan kita. Sama driver ojol? Bukan. Tapi saya juga nggak tahu mereka siapa. Mereka 4-5 orang. Kalian dulu bukannya bertujuh? Iya. Tapi mereka nyerangnya waktu kita nggak kumpul. Mereka datangnya kayak orang perang gerilya. Nyerang waktu kita lagi nggak kumpul. Kalau bukan sesama driver ojol, mereka itu siapa? Nggak tahu. Tasik, tasik, tasik! Semarang, Semarang, Semarang! Cirayam, Cirayam, Cirayam! Tukang kopi udah dibantu sama Didu dan teman-temannya di terminal. Tapi masih ganggu, masih nyerang. Berarti kita harus turun tangan. Kalaupun iya, nanti... Nanti kapan? Yang tahu sama ngurus masalah itu Didu sama Otang. Nunggu mereka beres ngurus tugas mereka sekarang. Oke. Kirim lewat email? Iya. Aku jalan duluan aja. Aku juga mau pulang. Kita bayar dulu minumnya. Aku aja yang bayar. Makasih. Yang harusnya terima kasih tuh aku. Kamu udah ngajarin aku bikin bisnis plan. Harusnya tukang kopi itu udah bisa kita tangkap. Kalau aja tadi kamu nggak jatuh. Maksud kamu, mereka lolos karena salah saya? Saya nggak bilang gitu. Saya bilang, harusnya tukang kopi itu udah bisa kita tangkap. Kalau aja tadi kamu nggak jatuh. Itu sama aja, kamu bilang mereka lolos karena salah saya. Siapa yang mau kepleset? Siapa yang mau jatuh? Siapa yang mau? Udah susah payah, terus yang dikejar lolos begitu aja. Udah, jangan berdebat. Saya bukan berdebat. Saya cuma nggak terima kalau saya dibilang jadi penyebab mereka itu lolos. Stop. Kalau kita berdebat, kita saling menyalahkan, atau apapun istilahnya, itu artinya kita udah putus asa. Kalau kita udah putus asa, itu artinya kita udah nyerah. Kalau kita udah nyerah, itu artinya kita udah kalah. Gimana? Tadi kami bergerak lagi. Guntur datang bawa 2 temannya. Katanya bekas anak buah bos juga. Namanya Gagah sama Perkasa. Ya, mereka bekas anak buah saya. Saya pecat karena mereka nggak bisa diandalkan. Mereka semua memang nggak bisa diandalkan. Termasuk Guntur. Harusnya tukang kopi itu sudah berhasil kita tangkap dan kita habisi. Tukang kopi itu lari ke gang. Guntur, Gagah, sama Perkasa ngejar. Jarak mereka ke tukang kopi cuma beberapa langkah. Tapi mereka bukannya berhasil, malah kepleset. Jatuh. Sekarang, rencana kamu gimana? Saya sudah tahu tukang kopi yang kita cari. Kita nggak perlu mereka. Biar saya, Cano, sama Andabon aja yang ngurus tukang kopi itu. Masa sih? Iya. Aku baru tahu. Suaminya itu calo bis. Makanya begitu HP-nya hilang, dia nggak bisa buru-buru beli HP lagi. Mungkin harus nunggu 1 tahun atau 2 tahun. Harus nabung dulu. Masa harus lama itu? Kamu tahu penghasilan calo bis itu berapa? Enggak. Coba tebak.